oleh orang-orang bahkan yang ngaku Islam sendiri. Kadang ngaku Islam tapi nuduh Islam dengan yang salah-salah. Hadisnya padahal begini, pesan Nabi kepada pasukan, apalagi pada orang pasukan itu kita tahu membawa senjata. Kalau zaman sekarang itu ya tengoklah apa yang mereka bawa. Pasukan mesti bawa senjata, tapi ternyata pesan Nabi berlaku lemah lembutlah kepada manusia. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh yang mulia, bersyukur kita lagi dan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak anugerah kepada kita. Terutama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan anugerah karunia agama kepada kita. Pagi hari ini Allah yang membangunkan kita, Allah yang menggerakkan kita dari rumah berjalan ke masjid untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu mengerjakan sholat subuh, dan kita belajar melaksanakannya sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakannya dengan cara berjamaah. Bapak Ibu yang mulia, ini semua adalah anugerah karunia yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri semua anugerah, terutama anugerah agama. Harapan kita tentu kita berharap semoga dengan kita selalu bersyukur pada Allah, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik pertolongannya kepada kita untuk taat pada Allah. Kita berharap dengan kita syukur, Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita hanya satu, yaitu ketika kita dipanggil oleh Allah, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh yang mulia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian membaca hadis-hadis riwayat dari kitab Hayatus Sahabah radhiyallahu ta'ala anhum lil Allamah Asy-Syaikh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Kita akan mendengarkan beberapa hadis riwayat yang menceritakan kisah kehidupan Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk dalam judul bab, masih al-babul awal, masih dalam bab yang awal, bab-bab yang bahagian pertama, bab ad-da'watu ilallahi ta'ala fil qital, ma qatala sallallahu alaihi wasallam qauman hatta da'ahum ilallahi ta'ala. Bab tentang dakwah, mengajak manusia ilallahi kepada Allah ta'ala fil qitali, di dalam pertempuran, di dalam peperangan. Jadi dakwah mengajak manusia kepada Allah yang dibuat dulu oleh Nabi dan sahabat di dalam pertempuran. Dan lanjutan judulnya, maqatala sallallahu alaihi wasallam qauman hatta da'ahum ilallahi ta'ala. Tidak pernah ceritanya Nabi memerangi satu kaum, nggak pernah Nabi itu berperang, kecuali sebelumnya Nabi pasti berdakwah dulu kepada mereka. Jadi Nabi mengajarkan pada para sahabat, mendatangi, nggak akan pernah ada terjadi peperangan sebelum terjadi dakwah, sebelum sampai dakwah kepada mereka. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, dari judul ini kita bisa ambil pelajaran bahwa pertama, memang tidak bisa diingkari al-harb. Memang peperangan itu ada di mana-mana. Perang itu nggak bisa diingkari, memang ada. Tapi kalau dikatakan Islam tersebar karena peperangan, itu keliru. Islam tersebar karena dakwah, bukan karena perang.
Islam tersebar karena adanya dakwahnya Nabi dan para sahabat. Dan peperangan itu sampai sekarang pun nggak hilang. Orang-orang yang menuduh Islam suka perang, lah tengoklah yang perang itu negara Islam atau bukan. Sampai sekarang orang-orang yang beragama non-muslim yang masih menjaga yang namanya peperangan. Tapi dalam Islam tidak dipungkiri memang namanya jihad, qital, perang itu ada. Nah, Nabi SAW tidak akan pernah memerangi sekelompok kaum, satu negara, satu negeri, kecuali sebelumnya mesti ada dulu dakwah sampai kepada mereka. Jadi tujuannya itu bukan membunuh, bukan perang, tetapi tujuannya adalah agama sampai pada seluruh manusia. Inilah tujuan asli daripada usaha yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita akan dengarkan bagaimana riwayat hadis yang berkenaan dengan judul bab tadi. Akhraja Abdur Razzaq. Abdur Razzaq telah meriwayatkan an Ibni Abbas daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau telah berkata, ma qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah memerangi kauman, satu kaum pun, hatta da'ahum, sehingga Nabi mendakwahi mereka. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dalam musannafnya, bahwa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi gak pernah ceritanya memerangi satu kaum hatta da'ahum, sebelum Nabi dakwah pada mereka. Jadi dakwah itu langkah pertama. Nah sayangnya kita hadirin Bapak Ibu, langkah ini yang dihilangkan. Datang-datang tahu-tahu nahi mungkar, amar ma'rufnya hilang, padahal urutannya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan asas daripada usaha dakwah itu bukan nahi mungkar. Asas dakwah itu dahulukanlah amar ma'ruf. Maka nanti kalau kita buat amar ma'ruf, ajak orang pada kebaikan, ajak mereka taat pada Allah. Kalau manusia itu sudah amar ma'ruf, kebaikan-kebaikan sudah ada pada diri mereka, nanti tanpa mereka sadari mungkar itu akan hilang sendiri. Jadi asasnya dakwah amar ma'ruf, bukan nahi mungkar. Nahi mungkar itu mengikuti. Nahi mungkar ini mengikuti. Kalau sudah amar ma'ruf, ma'ruf dikerjakan, kebaikan dikerjakan, taat orang pada Allah, kemungkaran itu akan hilang dengan sendirinya. Wa kadzalika rawahul Hakim fil Mustadrak, begitu juga Imam Hakim meriwayatkan dalam kitab Mustadrak, wa qala haditsun sahihul isnad wa lam yukharrijahu, dan di akhir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim beliau mengatakan hadisun sahih, hadis ini adalah hadis sahih. Hadis yang tadi diriwayatkan Ibnu Abbas, Nabi tidak pernah memerangi satu kaum kecuali pasti dakwah terlebih dahulu. Warwahu Ahmad fi musnadihi wa Tabrani fi mu'jamihi kadza fi nasbir rayah, wa qala al-Haythami rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa Tabrani bi asanid wa rijalu ahadihima rijalu sahih intaha, wa akhrajahu aidan Ibnu Najjar kama fi Kanzil Ummal wal Baihaqi fi sunanihi. Nah ini beliau pengarang kitab, penyusun kitab ini menerangkan jalur-jalur sanad. Nah ini kelebihan pakar hadis seperti ini. Hadisnya pendek, tetapi nanti beliau akan ceritakan siapa saja yang meriwayatkan, bukan satu orang. Abdur Razzaq dalam musannafnya, Imam Hakim dalam mustadraknya, kemudian Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamnya, begitu juga Al-Haythami, Imam Ahmad juga meriwayatkan, Abu Ya'la juga meriwayatkan. Nah, disebutkan menunjukkan kalau satu hadis itu sudah diriwayatkan oleh para imam-imam hadis, ini bukan asal berbicara mereka, enggak. Kalau sudah banyak imam hadis meriwayatkan, menunjukkan hadis ini masyhur di kalangan ulama-ulama ahli hadis. Amruhu sallallahu alaihi wasallam al-bu'uts bi ta'lifin nas wa da'watihi. Kemudian judul bab setelahnya,
Perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, Nabi sendiri, beliau gak akan pernah memerangi siapapun. Perang tuh gak akan ada. Nabi tidak akan perang sebelum adanya dakwah. Ternyata bukan cuma Nabi, amruhu Shallallahu Alaihi Wasallam al-bu'uth bi ta'lifin nas wa da'watihim. Perintahnya Nabi al-bu'uth, kepada pasukan-pasukan yang beliau kirim, jamaah-jamaah yang beliau kirim, kepada rombongan-rombongan yang beliau kirim, bita'lifin nas wa da'watihim. Nabi memerintahkan agar berlaku lemah lembut kepada manusia, wa da'watihim, dan perintah Nabi yang kedua, dakwahlah, ajaklah mereka kepada Allah. Tadi Nabi yang buat, ternyata bukan cuma Nabi. Kalau Nabi sudah mengirim pasukan, rombongan, jamaah, itu juga yang Nabi pesan, bita'lifin nas. Pertama, pesan Nabi, berlaku lemah lembutlah kepada manusia, akhlak yang baik. Wa da'watihim, bukan cuma dakwahnya saja yang ditampak, bukan cuma akhlak baik tampakkan, enggak, tapi jangan lupa dakwah, ajak mereka untuk taat kepada Allah. Nah, ini berarti jadi perintah. Nabi sendiri buat, sahabat juga buat seperti itu. Akhraja Ibnu Mandah wa Ibnu Asakir. Ibnu Mandah telah meriwayatkan, begitu juga Ibnu Asakir, an Abdurrahman bin Aid, daripada Abdurrahman bin Aid radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Aid radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza ba'atha ba'than, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengirim jamaah, rombongan, pasukan kecil, qala, maka Nabi akan bersabda, ta'allafun nas wa la tughiru alaihim. Pasukan kalau Nabi kirim, pesan Nabi, ta'allafun nas, berlaku lemah lembutlah kalian kepada manusia. Pesan Nabi yang pertama. Ini pesan pada pasukan ini. Kalau zaman sekarang, kalau ada presiden ngirim tentara ke satu daerah, Nabi waktu itu presidennya, pesannya apa? Lemah lembutlah kepada manusia. Ada pernah sekarang presiden pesan seperti itu kepada pasukannya? Ini Nabi yang oleh orang-orang bahkan yang ngaku Islam sendiri, kadang ngaku Islam tapi nuduh Islam dengan yang salah-salah. Hadisnya padahal begini, pesan Nabi kepada pasukan, apalagi pada orang pasukan tuh kita tahu bawa senjata. Kalau zaman sekarang tuh ya tengoklah apa yang mereka bawa. Pasukan mesti bawa senjata, tapi ternyata pesan Nabi, berlaku lemah lembutlah kepada manusia. Ta'allafun nas, allafa yu'allifu ta'lif, lemah lembut. Wala tughiru alaihim, jangan sekali-kali kalian menyerang mereka dengan mendadak. Ini enggak jantan ya. Kalau perang ya perang betulan. Jangan menyerang mereka dengan tiba-tiba. Hatta tada'uhum, jangan kalian menyerang mereka sebelum kalian dakwah kepada mereka. Ini pesan Nabi, dakwah dulu, baru kemudian setelah itu ajak mereka pada Islam. Dan ada hadis-hadis lain apa langkah setelahnya yang dibuat. Fama 'alal ardi min ahli baiti madarin wala wabar illa ta'tuni bihim muslimin ahabbu ilayya min an ta'tuni binisaihim wa auladihim wa taqtulu rijalahum. Nabi bersabda, kata Nabi, sungguh kata Nabi, tidaklah di seluruh permukaan bumi ini, dimanapun berada, seluruh rumah, baik rumah yang terbuat dari batu bata, rumah yang bagus atau rumah yang jelek, baik rumahnya orang kaya atau rumahnya orang miskin, aku suka kalian datangi mereka semua, kemudian akhirnya mereka datang masuk ke dalam agama Islam,
itu semua lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada kalian datang pada mereka, memerangi mereka, kalian bawa tawanan-tawanan kepada mereka. Itu aku lebih cintai daripada, aku lebih sukai kalian memasukkan mereka ke dalam Islam dengan dakwah daripada kalian jadikan mereka sebagai tawanan-tawanan perang. Nabi sendiri mengatakan begitu. Jadi tujuan agama Islam itu bukan membunuh, bukan memerangi, bukan membuat orang itu tertawan, mengambil harta ghanimah, enggak, kata Nabi. Kalian bawa mereka dalam keadaan taat pada Allah, mereka dapat hidayah. Itu semua lebih aku sukai daripada kalian datang membawa mereka dalam kondisi menjadi tawanan perang. Lah masuk Islam mana bisa, orang-orang itu semua di luar Islam tidak akan bisa masuk Islam kecuali pesan Nabi yang pertama tadi dikerjakan. Pesan Nabi yang pertama tadi, ta'allafun nas, berlaku lemah lembutlah kepada manusia, dan dakwahlah kepada mereka, ajak mereka untuk taat pada Allah. Lah kalau urutan langkah itu dibuat, itu nggak akan mustahil orang-orang itu semua dapat hidayah. Tapi kalau langkah-langkah pesan Nabi nggak dibuat, ya bagaimana mungkin mereka itu dapat hidayah daripada Allah. Dan ini terbukti Bapak Ibu, terbukti daerah-daerah yang dulu didatangi oleh para sahabat itu hampir mayoritas semuanya masuk Islam. Nah, orang-orang mengatakan Islam datang dengan senjata. Tengok Indonesia ini yang katanya 350 tahun dijajah oleh orang-orang yang bukan Islam, terbukti agamanya juga nggak bertukar kok. Jadi jangan kita anggap kalau orang bawa senjata terus langsung berubah akidah, enggak. Itu tuduhan yang mana orang-orang nuduh itu sendiri. Agama di luar Islam yang suka nuduh, ketika mereka datang ke Indonesia, orang Indonesia nggak bisa dipaksa. Akidah itu nggak bisa dipaksa dengan apapun. Nah, iman lemah itu lain cerita, tapi kalau betul-betul Islam nggak bisa. Nah, kenapa ketika sahabat datang ke satu daerah, hampir daerah itu semua masuk ke dalam agama Islam? Langkahnya memang mereka menjalankan nasihat Nabi, ta'allafun nas, berlaku lemah lembutlah kepada manusia, berakhlak yang baik. Setelah akhlak mereka baik, baru dakwah. Akhirnya orang-orang pun mengatakan, ya memang inilah yang mau ditiru. Dakwahnya sahabat, nanti dalam beberapa riwayat ke depan akan kita dengar, sahabat itu kalau dakwah Bapak Ibu kalimatnya nggak banyak, bukan seperti kita. Kalau dakwah itu jadi ustadz panjang lebar nasihatnya. Sahabat enggak, datang maka mereka hanya nyampaikan kunu mithlana, tiru kehidupan kami. Ini dakwah sahabat. Kunu mithlana, tiru kehidupan kami. Aslim taslam, kalau kalian niru kami masuk Islam pasti selamat dunia akhirat. Jadi sahabat itu dakwahnya dengan akhlak, tiru kami. Nah, itu dakwah sahabat. Nah, kita sekarang dakwah kan susah seperti itu. Tiru saya ya, tiru saya. Ustadz pun kalau ngomong kayak gitu orang nggak percaya. Kalau sahabat mudah, dakwahnya bukan hanya dengan pembicaraan tidak, tapi mereka buat, mereka contohkan, tampakkan akhlak yang baik, amal agama ditampakkan, dicontohkan pada mereka, baru kemudian mereka sampaikan kunu mithlana, tiru kami. Akhirnya orang-orang melihat kehidupan sahabat itu langsung dapat hidayah. Amal agama mereka wujudkan dalam kehidupan. Kata fi Kanzul Ummal, begitulah diterangkan hadis ini dalam kitab Kanzul Ummal. Wa akhrajahu aidan Ibnu Syahin wal Baghawi kama fil Isabah wa Tirmidzi. Begitu juga Imam Baghawi, Ibnu Syahin, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis yang seperti ini. Judul bab setelahnya, amruhu sallallahu alaihi wasallam amiras sariyah bid-dakwah, perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amiras sariyah kepada amir
atau pimpinan daripada pasukan, komandan pasukan, bidakwah, Nabi memerintahkan memberi nasihat khusus kepada amir pimpinan pasukan tadi untuk berdakwah. Jadi ternyata pasukan itu dikirim untuk dakwah, bukan untuk yang lain. Tadi pesan pertama judul bab yang kita dengar, Nabi sendiri nggak akan memerangi satu kaum sebelum dakwah. Yang kedua, pasukan dikirim, seluruh pasukan pun dinasehati dakwah. Yang ketiga, judul babnya sekarang khusus kepada amir pimpinan pasukan, itu pun dapat nasihat khusus untuk dakwah. Akhraja Abu Dawud, Imam Abu Dawud meriwayatkan wa lafdulahu. Lafaz yang kita dengarkan ini adalah lafaz yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Wa Muslimun, dan Imam Muslim juga meriwayatkan, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi, an Buraidah, daripada sahabat Buraidah radhiyallahu anhu qala, beliau telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha amiran, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus seorang amir, komandan pasukan, au jaishin awsahu bi taqwallah fi khassati nafsi, Nabi akan berpesan kepada komandan pasukan tadi, pertama pesannya untuk selalu takwa kepada Allah, fi khassati nafsihi, terkhusus kepada diri amir tadi. Takwalah kepada Allah, yang terpenting itu diri kamu pertama kali. Ini pesan Nabi kepada komandan pasukan. Wa biman ma'ahu minal muslimina khairan, dan yang kedua pesan Nabi, Nabi berpesan agar amir komandan pasukan tadi berbuat baik kepada orang-orang Islam yang ada bersama dia. Bahkan kamu jadi komandannya, pasukan kamu, orang-orang Islam yang ikut bersama kamu, Nabi pesankan agar selalu berbuat baik kepada mereka. Nah, di sini pensyarah kitab yang kita baca ini namanya Hayatus Sahabah, disyarah lagi oleh almarhum satu orang ulama namanya Syekh Muhammad Ilyas Al-Barobankawi. Beliau baru wafat beberapa bulan yang lalu, pensyarah kitab ini. Di sini beliau terangkan dari pesan Nabi tadi. Pertama, Nabi katakan kepada komandan tadi, kamu tekankan dirimu untuk berada dalam derajat takwa. Ini pesan Nabi. Pesan yang kedua, berbuat baiklah kepada orang-orang Islam yang ada beserta engkau. Pasukan yang engkau bawa, berbuat baiklah pada mereka. Ini kata para ulama, di sini maknanya luar biasa. Nabi memerintahkan untuk amal-amal tertinggi namanya takwa, itu boleh engkau tekankan kepada dirimu sendiri. Tetapi kepada orang yang ada di sekitar engkau, jangan engkau paksakan orang-orang itu menjadi derajat Islam yang paling tinggi. Derajat takwa itu tidak bisa dipaksakan pada orang yang ada di sekitar kita. Harus memberikan yang termudah kepada bawahannya selagi masih boleh. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk pimpinan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini kan semua pimpinan. Kata Nabi, setiap kalian pimpinan dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat tentang orang yang dia pimpin. Seorang laki-laki yang sudah berkeluarga ya pimpinan dalam rumah tangga. Bahkan ibu-ibu perempuan pun pimpinan untuk anak-anaknya. Setiap orang jadi pemimpin. Lah pimpinan itu termasuk adab dan tata cara jadi pimpinan, ini nasihatnya. Kalau mau takwa, ngambil yang terberat dalam agama boleh, tapi terapkan hanya untuk diri kita pribadi, saya gitu. Kalau orang-orang yang di luar kita, di luar saya, di luar diri kita, walaupun itu anak, kalau kita suami ya istri dan keluarga, itu nggak bisa memaksakan yang terbaik untuk mereka. Selagi mereka mengerjakan yang baik itu udah, tapi kalau terbaik, tertib tertinggi itu nggak bisa dipaksakan.
Contoh, kalau kita diberikan Allah anugerah bisa melaksanakan amal puasa sunnah, Senin puasa, Kamis puasa, nggak pernah tertinggal. Ini kan amalan bagus, amalan tinggi, amalan takwa. Lah kalau secara pribadi boleh kita kepala rumah tangga jadi suami puasa Senin Kamis seumur hidup, silahkan. Tapi kalau memaksakan puasa yang seperti itu untuk keluarga, jangan. Kalau mereka tahu-tahu ikut kita tanpa dipaksa, yaitu urusan anak, urusan istri, tidak masalah. Tapi maksakan tertib tertinggi, jangan. Lah Nabi mengajarkan hal yang seperti ini. Nabi itu Bapak Ibu, dalam satu hadis diterangkan, kebiasaan Nabi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadakhiru lighot. Nabi nggak pernah nyimpan makanan untuk esok hari. Ini kebiasaan Nabi, nggak ada ceritanya nyimpan barang untuk besok, entah makanan entah barang. Harta itu nggak disimpan, makanan apalagi. Harta masih bisa disimpan kan sebenarnya, tapi harta tidak disimpan Nabi. Jangankan harta, makanan tuh nggak akan disimpan. Hari ini ya sudah, besok urusan lain. Itu tertib Nabi. Tapi Nabi membuat tertib ini hanya untuk pribadi. Kalau bahasanya tadi ya, takwa pada Allah urusan pribadi saya. Orang di luar diri nggak bisa dipaksa. Lah kita apakah pernah dengar hadis Nabi pernah maksa istri anak? Nggak ada. Yang ada itu malah Bapak Ibu, tadi Nabi nggak pernah nyimpan makanan untuk esok hari, nggak pernah nyimpan uang untuk besok hari, barang-barang pun nggak pernah beliau simpan untuk esok hari. Bahkan pernah dalam satu riwayat Nabi dapat harta ghanimah. Ketika dapat harta ghanimah, maka Nabi panggil Sayyidina Bilal. Bilal, kata Nabi, bagikan harta ini sekarang juga. Maka Bilal keliling Madinah dibagikan. Sampailah malam hari, Bilal datang mendatangi Nabi, lapor di masjid. Maka Nabi tanya, sudah habis dibagi semua? Maka kata Sayyidina Bilal, belum ya Rasulullah, masih ada sedikit. Maka kata Nabi, bagikan. Aku tidak tenang untuk istirahat selagi masih ada harta di sekitar aku. Saya nggak mau, kata Nabi, kok mati jumpa dengan Allah masih memiliki simpanan. Saya nggak mau. Akhirnya Bilal pun pergi. Setelah dibagikan habis baru lapor, Nabi baru bisa istirahat. Lah itu Nabi. Tapi ternyata dalam riwayat lain pernah kejadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat harta ghanimah. Maka dari hasil harta ghanimah itu Nabi membagikan kepada setiap istri-istri beliau nafkah selama 1 tahun. Pada Sayyidah Aisyah diberi ini nafkah ya 1 tahun, pada istri yang lain ini nafkah 1 tahun. Nah berbeda dengan hadis yang pertama kita dengar, katanya Nabi nggak pernah nyimpan untuk besok. Lah ini kok istrinya diberi simpanan bukan besok, 360 hari simpanan. Kita kalau ngasih nafkah, ini bapak-bapak kalau ngasih nafkah pada istri 1 hari, itu udah hebat itu. Ada diantara kita ngasih, ini 1 minggu, ada tapi jarang. Pernah diantara kita ngasih, ini nafkah untuk kamu. Nafkah itu bukan makanan harian ya Bapak Ibu. Makanan harian itu untuk kita para suami. Nafkah itu untuk istri tadi. Keperluan dia, Nabi berikan untuk 1 tahun penuh. Lah dari hadis ini sesuai, ini yang kita kaitkan tadi yang kata para ulama, tertib tertinggi paksakan untuk diri sendiri boleh. Tapi kalau untuk orang lain tidak bisa. Termasuk amir, komandan, pimpinan satu pasukan, itu juga yang Nabi pesankan. Kamu kalau mau ambil tertib tertinggi, paksakan diri sendiri, nggak masalah. Tetapi orang-orang yang ada di sekitar kamu, pasukan-pasukan, jemaah yang berada dengan engkau, jangan paksakan kepada mereka hal-hal yang berat.
Yang berat itu buat kamu sendiri, yang ringan-ringan berikan kepada pasukanmu. Ini pesan Nabi kepada amir komandan pasukan. Wa qala idza laqita aduwaka minal musyrikin. Kemudian pesan Nabi selanjutnya kepada komandan pasukan, apabila engkau berjumpa dengan musuh-musuhmu di medan pertempuran, minal musyrikina, dari kalangan orang-orang musyrik, fada'uhum ila ahadi thalathi khisal. Ketika jumpa musuh, kata Nabi, dakwahlah pada mereka, ajak mereka kepada salah satu dari 3 perkara. Nah, ini dakwah pertempuran zaman dulu. Ini pesan Nabi, kalau jumpa musuh maka dakwahlah pada mereka. Jadi pesannya dakwah lagi. Fad'uhum ila ahadi thalathi khisal, dakwah, ajak mereka kepada salah satu dari 3. Yang pertama, fa'ayyatuhuma ajabuka ilaiha faqbal minhum wa qufa anhum. Manapun dari salah satu dari 3 tadi kalau mereka terima, faqbal anhum, terima. Mereka terima salah satu dari 3, kalian pun harus terima, nggak harus 3-3-nya diterima. Ud'uhum ilal Islam, yang pertama, ajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ini yang pertama, dakwah, ajak mereka untuk taat pada Allah, taat pada Rasulullah, ajak mereka masuk Islam. Fa in ajabu faqbal minhum wa kufa anhum. Kalau mereka tak terima tawaran itu, faqbal minhum, terimalah keislaman mereka, wa kuffa anhum, dan kalian tahan diri kalian dari mereka. Jangan pula udah masuk Islam terus diperangi, enggak. Thumma du'uhum ila tahawul min darihim, dan kalau mereka pun mau masuk Islam, tawarkan pada mereka untuk mereka itu hijrah, tinggalkan kampung halaman, hijrah ke Madinah. Dulu kita tahu hijrah itu hukumnya wajib, tapi setelah Fathu Makkah, hijrah itu tidak wajib lagi, hukumnya jadi sunnah sampai hari kiamat. Tapi awal mula Islam, hijrah itu wajib. Wa a'limhum annahum in fa'alu dzalik anna lahum ma lil muhajirin wa anna 'alaihim ma 'alal muhajirin. Lah kalau mereka diajak hijrah, ditawari hijrah terus mau, maka punya kelebihan, apapun kelebihan yang didapatkan oleh muhajirin, orang-orang yang hijrah, mereka pun dapatkan. Hak-haknya muhajirin, kewajiban-kewajiban muhajirin, keuntungan-keuntungan yang didapatkan orang muhajirin, mereka pun juga akan dapatkan. Fa in abau waqtaru darahum fa'limhum annahum yakunu ka'arabil muslimin yajri 'alaihim hukmullah alladzi kana yajri 'alal mu'minin wa la yakunu lahum fil fai'i wal ghanimah nasibun illa ayyujahidu ma'al muslimin. Tapi kalau mereka diajak hijrah nggak mau, mereka tetap memilih tinggal di kampung halaman, yaitu terserah mereka. Tetapi kata Nabi, kalau tinggal di kampung halaman, ya mereka nanti seperti a'rabul muslimin, sama seperti orang-orang dusun yang berada di pelosok-pelosok yang tidak mau hijrah. Tentu keuntungan seperti ghanimah, harta fai, keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh orang-orang hijrah tidak akan mereka dapatkan illa ayyujahidu ma'al muslimin, kecuali kalau mereka juga ikut berjihad bersama orang Islam. Maka kalau ikut, ya baru dapat bahagian. Kalau nggak ikut jihad, maka keuntungannya pun tidak mereka dapatkan. Fa inhum abau fada'uhum ila i'ta'il jizyah. Ini yang pertama tadi, ajak mereka masuk Islam. Kalau nggak mau masuk Islam, tawaran kedua, kata Nabi, fad'uhum ila i'ta'il jizyah, ajak mereka, ya kalau kalian nggak mau masuk Islam karena kalian tinggal di daerah Islam, bayar jizyah. Jizyah itu pajak, bayar pajak. Fa in ajabu faqbal minhum wa kufa anhum. Kalau mereka terima, mau mengambil tawaran kedua, ya kalian terima juga dan tahan diri kalian, jangan perangi mereka. Fa in abau fasta'in billah wa qatilhum. Lah tapi kok mereka nggak mau kecuali berperang,
mereka yang minta perang, ya sudah, jangan kalian mundur, fasta'in billah, minta pertolonganlah kepada Allah, wa qatilhum, perangilah mereka. Tapi tujuan pertama tadi dakwah, semua dakwah. Lah ini hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini 3 perkara yang Nabi pesankan kepada amir atau komandan-komandan pasukan ketika membawa pasukan mereka. Ini 3 perkara ini di zaman sekarang ini yang dibuat oleh orang-orang di luar Islam, bahkan orang Islam sendiri yang mengatakan kalau Islam itu agama perang. Padahal coba tengok, termasuk tawaran yang kedua, kan ada 3 tawaran yang diajarkan Nabi. Masuk Islam, kalau nggak mau masuk Islam bayar pajak, kalau nggak bayar pajak mereka maunya perang, ya sudah, diperangi. Mereka yang minta perang diperangi. 3 ini perkara. Lah ini karena diterangkan oleh orang-orang yang tidak beragama, akhirnya nampak Islam itu seperti agama mengerikan. Sedangkan Bapak Ibu yang mulia, termasuk untuk urusan pajak itu tadi, coba kita perhatikan kalau Islam itu betul-betul diamalkan. Orang-orang di luar Islam sekarang, non muslim, orang kafir, mereka mengatakan Islam ini agamanya sadis, bahaya kalau kita berada di negara Islam, kata orang non muslim. Nanti kalau kita menjadi rakyatnya, kita harus bayar pajak, itu namanya pajak orang kafir. Sedangkan mereka orang Islam tidak bayar pajak, yang terkena pajak itu cuma orang-orang non muslim. Jahat orang Islam, ini kata mereka. Yang lebih bahayanya lagi, pemahaman ini juga difahami oleh orang-orang yang mengaku-ngaku Islam. Padahal Bapak Ibu, kita ini melihat Islam tuh harus sempurna. Wajar ketika seseorang berada di dalam satu negara, yang mana negara itu misalkan punya aturan, kalau mereka tidak Islam maka bayar pajak. Itu wajar. Kenapa? Karena orang Islam, ketika orang itu Islam dan berada di dalam negara Islam, memang tidak terkena pajak, nggak terkena pajak. Tapi orang Islam itu sendiri terkena satu kewajiban yang lebih besar daripada pajak, namanya zakat. Zakat itu lebih besar daripada pajak. Kan nggak mungkin orang-orang Islam sudahlah kena pajak, kena pula jizyah, sudahlah kena zakat, kena pula pajak. Pajak itu sedikit cuma, sedangkan zakat itu besar. Lah zakat itu satu kewajiban yang mana kewajiban itu tidak akan mengenai kewajiban itu kepada orang-orang yang berada di luar Islam. Orang kafir nggak wajib bayar zakat. Masa tinggal di satu negara terus nggak mau kontribusi untuk negara? Anda tinggal di negara Islam tapi nggak mau kontribusi. Orang Islam ditarik uangnya, dibayarkan zakat, bisa dibangunkan jalan raya, bisa dibangunkan itu dan lain sebagainya. Lah terus masa Anda tinggal di negara Islam nggak ada kontribusinya? Orang Islam sudah bayar zakat, lah kamu kok enggak? Dan coba bayangkan Bapak Ibu, zakat itu kalau sudah wajib itu nggak ada keringanan. Zakat itu kalau sudah wajib nggak ada keringanannya, nggak ada ceritanya pemutihan zakat, itu nggak ada. Kalau ada orang kaya raya terus terkena kewajiban zakat, misal tahun ini wajib zakat 100 juta, ada orang kaya raya nanti wajib zakat 10 miliar, kan tergantung kekayaannya. 10 miliar mengeluarkan zakat, 100 juta mengeluarkan zakat. Kalau dia nggak bayar zakat dia tahun ini, misalnya kewajibannya 100 juta, 100 juta tuh nggak bisa dihapus sampai dia mati. Kalau nggak dibayar jadi hutang, harus dikotok. Oh, saya nggak bayar zakat 10 tahun, bagaimana? Bayar itu 10 tahun. Kalau 1 tahunnya 100 juta kali 10, 1 miliar bayaran. Nggak ada cerita pemutihan zakat, itu nggak ada.
Tapi kalau pajak itu, misalkan ada satu orang nggak membayar pajak, ada istilah pemutihan pajak. Kalau ada pimpinan umat Islam pada waktu itu, misalkan ada satu orang non muslim nggak mampu bayar pajak, maka pimpinan atau amir, entah khalifah, entah apa namanya, sultan, dia mengatakan, ya sudah, karena kamu nggak mampu bayar pajak, ya sudah, nggak usah bayar pajak, boleh. Tapi kalau zakat nggak bisa, kewajiban zakat itu digugurkan oleh khalifah, nggak bisa. Tapi kalau pajak, kewajibannya bisa digugurkan. Ya, kamu nggak usah bayar pajak, ya memang miskin, nggak usah bayar. Atau dia nggak bayar pajak 10 tahun, maka kata sultan, ya sudah, kamu dapat diskon, bayar separohnya saja. Itu boleh, tergantung kebijakan. Maka sebenarnya kalau diperhatikan, mana yang lebih ketat, aturan untuk orang Islamkah atau aturan untuk orang non-muslim? Ketika ada negara Islam, aturan ketat itu malah berada kepada orang-orang Islam. Orang non-muslim itu masih banyak keringanan. Hanya saja hal-hal yang seperti ini, karena tidak dilihat dari sudut pandang yang sempurna, akhirnya Islam itu dihina, dicaci maki di mana-mana. Penyebabnya sebenarnya bukan ajarannya yang salah paham kepada ajaran-ajaran Islam. Nah, ini hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini 3 judul bab yang kita baca, bagaimana kondisi dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pesan Nabi kepada para pasukan, dan yang ketiga, pesan Nabi terkhusus kepada Amirus Sariyah, komandan-komandan pasukan ketika mereka bergerak berjuang jihad fi sabilillah. Kemudian bahkan dalam satu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pesankan kepada Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib. Ketika Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib, Nabi mengirim beliau ke Khaybar. Khaybar ini satu kampung. Maka pada waktu Nabi mengirim Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib jadi amir pasukan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis sangat sahih. Apa kata Nabi? Umfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma da'uhum ilal islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, umfud ala rislik, berjalanlah engkau dengan benar. Dah pergi berangkat sekarang, kata Nabi. Hatta tangzila bisahatihim, apabila engkau sudah sampai di pelataran negeri mereka, ud'uhum ilal Islam. Ini sudah mau perang padahal, tapi pesan Nabi, kalau sudah sampai di pelataran negeri mereka, dakwahlah, ajak mereka untuk masuk Islam. Walaupun mereka ngajak perang, mau membunuh kamu, kamu tetap harus berpikir mereka dapat hidayah masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah. Kalau mereka mau masuk Islam, kemudian ajarkan pada mereka kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan ke atas mereka. Dan Nabi lanjutkan, demi Allah wahai Ali, sungguh Allah jadikan engkau asbab hidayah, akhirnya satu orang masuk Islam, nggak usah banyak. Seumpama satu orang masuk Islam, asbab dakwah engkau itu jauh lebih baik daripada engkau mendapati onta merah. Kok onta merah? Onta yang warna merah itu nggak ada, Bapak Ibu. Tapi ini satu istilah di zaman itu. Kalau orang mendapatkan onta merah itu sama seperti dapat Ferrari, BMW, harta yang paling mahal. Jadi Nabi mengatakan, seumpama ada satu orang masuk Islam, asbab dakwah engkau satu saja, seumpama itu jauh-jauh lebih baik daripada engkau mendapatkan harta yang paling mahal. Jadi hadirin Bapak Ibu, beberapa nasihat-nasihat Nabi yang perlu kita fahami, yaitu ajaran Nabi, nasihat Nabi ketika mengirim pasukan dalam
judul bab yang kita bahas yaitu ad-dakwah ilallahi ta'ala. Jadi tarikh atau sejarah-sejarah yang seperti ini yang perlu kita baca, karena sejarah itu ada, tetapi pemahaman terhadap sejarah itu diselewengkan oleh orang-orang di luar Islam supaya tujuannya Islam itu dianggap, dipandang dengan pandangan buruk. Lah kalau kita sendiri, misalkan orang Islam sudah menganggap Islam itu sendiri agama yang keras, kita yang sebagai orang Islam juga ikut pula menganggap Islam ini agamanya sadis, lah terus bagaimana kita menjadi orang Islam yang baik? Nah, kita harus memahami sejarah Islam itu dengan pemahaman yang benar. Lah itulah tadi beberapa hadis, beberapa riwayat yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini tentang bagaimana kisah dakwah Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran dan bisa kita bawa sifat-sifat dakwahnya sahabat, akhlaknya sahabat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja mungkin yang bisa kita bahas. Sebelum kita tutup, mungkin di antara Bapak Ibu ada diskusi tanya jawab, dipersilahkan.